Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tikasha. Senang sekali di sore hari ini saya bisa hadir menyapa teman-teman semua. Di sini saya akan berlaku sebagai moderator dan juga host yang akan memandu sesi ketiga dari Conference Jakarta Mode Summit 2024. Dan di sore hari ini kita akan membahas satu tema yang tentunya menarik sekali. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu, yaitu kita akan membahas tentang Impactful Creative Marketing Channel. Kenapa saya bilang tema ini menarik? Karena pastinya teman-teman di sini nih sebagai para pelaku atau brand owner ataupun juga mungkin di sini baru ada yang mulai merintis usaha-usaha bisnis ataupun juga ada yang baru berangan-angan untuk mempunyai brand di modest fashion industry, pasti setuju bahwa brand-brand besar yang sudah ada di Indonesia ataupun brand-brand yang kita impikan, brand-brand yang kita idolakan tidak akan lepas dari keberhasilan marketing mereka. Setuju ya? That's why hari ini saya tidak akan sendiri, tapi saya akan menampilkan 3 orang panelis atau 3 orang speakers dari 3 brand yang berbeda dengan karakteristik yang juga berbeda. Tentunya akan banyak materi-materi yang disampaikan, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari mereka. Jadi tanpa berlama-lama saya akan memanggil 3 speakers kita. Mohon kehadirannya dan kesediaannya. Untuk yang pertama, Mas Toton Januar selaku fashion designer dan juga founder dari Toton. Yang kedua, Mbak Mutiara Kamila selaku founder dari Den Blank. Dan yang ketiga, Kanya Trihapsari selaku VP Marketing Modinity Group dan juga co-founder dari Benang Jarum. Oke, tolong tepuk tangannya yang paling meriah untuk para speakers kita di sore hari ini. Selamat sore, silahkan duduk. Halo Kanya, Muti dan Mas Toton, selamat sore semuanya. Sore, hai. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Seger ya ibu Kanya ya Seger hari banget, ini ya. membara lihat dong. Membara. Pakai Ini kayak akan merah ya. menjadi seperti tema kita, akan kayak panas nih kita bahas nih hari ini. Karena pastinya teman-teman di sini juga udah penasaran apa aja sih strategi marketing yang dimiliki dari para brand owner ini. Karena pastinya kesemuanya punya karakteristik masing-masing, punya target audiens masing-masing, punya strategi marketing yang juga berbeda-beda, betul ya? Oke, tapi sebelumnya mungkin ada satu video dulu yang akan kita tonton bersama dari tim Mode Stop. Bisa ditampilkan kembali? Masih ada? Atau yang tadi sudah? Oke, kalau gitu hari ini kita akan membahas tentang Impactful Creative Marketing Channel. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita dihadirkan nih 3 orang dengan background yang berbeda-beda. Jadi Mbak Kanya selaku VP Marketing dari Modinity Group dan juga co-founder dari Benang Jarum. Ada Mutiara Kamila, founder dari Den Blank, dan juga Mas Toton selaku founder dan juga fashion designer dari Toton. Kalau kita lihat karakteristik brandnya berbeda semua. Ya, jadi mungkin ada satu dulu nih pertanyaan untuk semuanya. Setuju gak sih bahwa untuk menentukan strategi marketing yang efektif itu harus diawali dengan mengetahui terlebih dahulu target market kita seperti apa? Boleh? Aku dulu. Boleh? Oke, izin ya kepada senior Mas Toton ya. Oke, halo semuanya, salam kenal, nama aku Kanya. Mana suaranya, nggak kedengeran? Hai. Oke, untuk menjawab mengenai apakah
harus penentuan target market ya Kak ya. Intinya sebenarnya gini, dalam membangun sebuah brand itu pastinya kita harus memiliki konsep dulu gitu kan. Konsep itu tidak melulu mengenai bajunya mau dibuat apa, warnanya yang mau kita sajikan atau produksi itu seperti apa. Tapi yang paling penting memang target market itu sendiri sih, karena kalau target marketnya juga jelas, kita juga jadi tahu nih price point-nya itu di harga berapa. Terus misalnya gayanya bajunya nanti tuh mau seperti apa. Contohnya misalnya kalau untuk benang jarum itu sendiri, karena sister company dari button scarf, udah pasti kita target marketnya itu sama dengan button scarf gitu. Jadi pasti akan mirroring dengan target marketnya button scarf adalah target marketnya benang jarum gitu. Gitu sih. Jadi untuk menjawab itu penting banget untuk penentuan target market sih untuk pembentukan sebuah brand. Kalau Mutiara gimana? Asik, langsung dilempar ya. Oh, iya. Salam kenal teman-teman, nama aku Mutiara dari Then Blank. Sebenarnya dari kata marketing sendiri itu Kak, sebenarnya kan ada kata market ya. Jadi gitu bener gak sih Mas? Iya karena ada kata market. Jadi aku pikir sebenarnya sebelum akhirnya kita melakukan marketing, creative marketing, marketnya siapa dulu gitu. Karena tadi di belakang kita ngobrol nih, kayaknya marketing activity yang dilakukan Dan Blank gak cocok dipakai BS. Betul. Begitu pula sebaliknya yang dilakukan sama Toton kayaknya gak cocok nih buat Dan Blank gitu. Jadi aku yakin banget kayaknya first thing yang harus kita tahu justru marketnya siapa. Karena pasti selain beda-beda, unik-unik sih pasti semuanya gitu. Oke. Kalau Mas Toton Untuk gimana? Mas Toton? Lempar langsung. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Januar dari brand Toton dan alhamdulillah senang sekali diundang hari ini. Dan menjawab pertanyaannya, sebenarnya sih untuk tahu market kita seperti apa itu nggak pas harus ketika kita mau memulai creative marketing ya. Justru ketika kita baru mau memulai usaha kita, itu udah harus ada, udah harus tahu dan udah harus tercantum di dalam bisnis plan kita sebenarnya. Jadi ketika itu semua sudah tercanangkan dari awal, ketika kita merancang strategi marketing, ketika kita merancang produk, ketika kita menentukan harga dan penentuan brand positioning kita, semuanya itu akan mengacu kepada target market kita siapa gitu. Dan yang paling penting lagi, bukan paling penting, enggak kalah pentingnya adalah kita mau mengajukan brand kita itu sebagai apa di market, di skema market yang ada gitu. Kita mau menjadi pesaing, kompetitor, atau kita mau menjadi challenger, kita mau menawarkan produk baru atau kita mau membuat produk yang sama dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Itu kan jadi suatu pertanyaan juga gitu. Kalau gitu dari saya gitu sih. Yes, jadi intinya semuanya setuju bahwa memang target market ini harus dicetuskan beriringan dari awal mula kita menentukan DNA brand kita akan menjadi seperti apa. Karena itu nantinya juga akan menentukan price point-nya, lalu juga misalnya untuk strategi marketingnya seperti apa. Jadi setuju dulu ya semuanya. Oke, kalau gitu boleh nggak nih, kita mungkin banyak banget yang pengen tahu dan penasaran proses dari masing-masing brand untuk mengetahui target marketnya sampai muncul strategi marketing khas dari masing-masing brand ini. Boleh nggak diceritakan bagaimana prosesnya dan berapa lama, mungkin susah payahnya apa saja? Boleh, mungkin sekarang kita dari Mutia deh. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu juga, Dan Blank itu awalnya tahun 2012 Kak. Jadi Sudah lama ya, berarti sekitar 11 tahun? Sekitar 11 tahun. Dari awal sampai sekarang marketnya ya bisa dibilang kayak tadi kalau Mas Toton mungkin dari awal emang udah tahu ya kayak marketnya siapa. Tapi untuk aku waktu itu justru kita belum tahu, justru berangkatnya dari produk. Dan aku yakin teman-teman di sini pasti banyak yang sama karena kita suka bikin baju, kita suka desainnya kayak gimana, tapi nggak tahu nih sebenarnya marketnya siapa gitu, siapa yang akan beli. Dan itu nggak apa-apa, ada di masa itu nggak apa-apa. Terus berjalan sampai akhirnya di tahun 2017 aku makin tahu oke, berarti marketku nih student workers gitu. Tapi student dan workers yang seperti apa juga itu baru tahu lagi akhirnya ketika udah perjalanan beberapa tahun sampai kemarin nih 2022 gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalnya dari awal belum tahu gitu ya. Mungkin untuk kita yang mulainya benar-benar
otodidak ya Mas, bisa dibilang otodidak gitu ya, belum pernah ada pendidikan untuk bisnis gitu di awalnya, nggak apa-apa gitu, go on dulu, baru nanti kita sempurnakan lah sambil jalan. Nah, ketika udah tahu, makin kesini akhirnya makin mengerucut. Udah tahu workers yang seperti apa, student yang seperti apa, travelers, akhirnya sekarang keluar kata travelers, dan mereka yang kepribadiannya kayak gimana. Karena di Dan Blank tadi kita ngobrol juga, itu yang very introverted person lah gitu. Jadi akhirnya berangkat dari situ kita turunin kreatif marketingnya kayak gimana gitu. Jadi prosesnya itu nggak lumayan lah, ada beberapa tahun sampai akhirnya benar-benar tahu oke, marketku yang kayak gini dan aku pengen dikenal dengan brand yang kayak gini. Gitu. Jadi memang selama 11 tahun itu mungkin banget ada perubahan ya di sana. Mulai dari target market sampai strategi marketingnya ya. Betul, dan that's oke kalau misalnya di awal kita mungkin masih mencari-cari, tapi dari perjalanan itu kita jadi bisa lebih tahu dan lebih yakin target market kita apa. Benar, betul. Oke. Untuk Mas Toton bagaimana? Mungkin aku bisa nambahin kalau yang awalnya baru mau memulai justru punya head start ya untuk bisa benar-benar survei marketnya seperti apa. Alhamdulillah aku waktu sekolah di Parsons di New York, mereka itu pendekatannya lebih bisnis karena brand-brand New York itu amat sangat praktikal kan, amat sangat pragmatis. Jadi kita tugas pertama di fashion business, bukan fashion business, fashion design malah. Kita disuruh ke Meatpacking District, itu tempat di mana brand-brand ternama baru buka butik-butik mereka. Kita disuruh survei di situ. Jadi dari brand itu kan ada level-levelnya ya, maksudnya dari yang harganya sekian sampai harganya sekian dan produk dan customernya juga beda-beda. Kita disuruh survei, mereka penjualannya paling besar di produk seperti apa, kemudian customernya seperti apa, demografisnya, penghasilannya kira-kira, looknya, mereka ngopi di mana, sampai detail-detail seperti itu. Kemudian setelah kita survei semua, kita harus menentukan kita mau masuk di mana. Kita mau menjadi bagian dari kelompok yang mana nih. Karena kita akan berbagi kue customer sama mereka gitu. Jadi di situ amat sangat membantu sekali kalau di awal sebelum kita membuat brand, kita sudah tahu dan kita sudah menyempatkan diri untuk mensurvei seperti itu. Dan Toton sendiri waktu itu juga ketika baru pertama kali mulai di tahun 2012, aku kan baru balik akhirnya bikinnya di Jakarta, di Indonesia. Nah aku survei di pasar lokal ada brand seperti apa, apakah ada brand yang kira-kira mirip dengan apa yang aku mau buat gitu. Baik dari customernya, baik dari stylenya, baik dari estetiknya gitu. Kemudian itu mempengaruhi sekali akhirnya tujuan sasaran dari produk aku mau kemana dan sasaran dari brand aku mau menyasar pasar apa. Yes, karena tadi kita sempat ngobrol di belakang ya Mas ya, ternyata memang ada perubahan-perubahan dari target market ataupun strategi marketing yang tadinya awalnya B2B dari Toton ini lalu ke sini juga mulai B2C. Dan itu juga pasti akan beda sekali pendekatannya dari segi marketingnya, bagaimana dulu Mas Toton itu B2B biasanya di luar, langsung buyer, dan sekarang ini mulai menyasar ke pasar lokal, itu pasti berbeda sekali ya Mas. Nah itu kendalanya seperti apa yang Mas rasakan? Kendalanya lebih ke ke human relations. Karena menghadapi customer itu sangat beda dengan menghadapi perwakilan dari sebuah toko atau buyer. Karena customer itu lebih personal ya. Jadi otomatis juga semuanya akan berbeda. Kebetulan memang dari awal seperti yang tadi Tika bilang, kita B2B lebih menyasar ke pasar internasional, mencoba untuk menembus dulu di luar. Kenapa demikian? Bukannya untuk apa-apa sebenarnya. Ada alasannya juga. Karena pada saat aku survei, pada saat aku mau membuat Toton sendiri, aku pengen membuat suatu brand contemporary fashion tapi base-nya tradisi Indonesia. Nah ketika aku survei pada saat tahun 2012 itu, jujur aku belum melihat ada di sini gitu. Adanya adalah brand-brand yang akarnya amat sangat etnik. Jadi menurut aku masih kurang kontemporer. Nah aku mikir nih gimana nih biar anak-anak mudanya, generasi-generasi mudanya juga pengen nih bisa pakai gitu. Biasanya unfortunately
orang Indonesia masih suka ngelihat keluar dulu kan. Jadi ya aku pikir ya udah kita coba deh, soalnya di luar juga apresiasinya lebih gede sebenarnya dari zaman aku sekolah, dari zaman akhirnya aku mulai mencoba riset gitu. Mereka antusiasmenya lebih besar terhadap inspirasi Indonesianya. Jadi akhirnya kita coba keluar dan B2B itu terjadi gitu. Kemudian ketika pandemi terjadi, mau nggak mau bisnis berubah kan. Disitulah kita mulai untuk membuka lebih lebar lagi pintu untuk pasar lokal. Yang seperti aku bilang, pasar lokal, kemudian straight to customer gitu. Itu suka dukanya beda lagi gitu, karena memang mereka lebih spesifik dengan keinginan masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa mempresentasikan brand kita yang lebih customer friendly itu suatu tantangan sekali sih sebenarnya. Dari tantangan-tantangan itu muncul lagi ya pelajaran-pelajaran baru yang bisa diterapkan untuk brandnya lebih survive lagi ya Mas? Pastinya, dan strategi-strategi baru sih pastinya. Oke, nah sekarang kita mau dengar dari Ibu Kanya gimana prosesnya, karena kalau kita tahu di sini mungkin benang jarum ataupun button scarf terkenal dengan campaign yang selalu meledak ya kan, selalu spektakuler ya, mungkin tadi kita obrolin ya, mungkin nggak akan bisa diterapkan untuk Dan Blank yang memang pendekatannya lebih humanis, lebih mungkin sederhana, lebih friendly gitu. Nah gimana dari Kanya sendiri sampai menemukan metode yang seperti itu? Oke, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang button scarf itu kan udah umurnya baru 7 tahun gitu kan. Mungkin yang termuda dari semuanya yang ada di sini gitu kan. Dan juga benang jarum itu sendiri baru 3 tahun gitu. Even benang jarum aja tuh lahirnya literally pandemi gitu. Jadi aku ingat banget benang jarum itu mengadakan show pertama itu di Senayan City namanya Fashion Nation. Dimana hari Jumat itu hari Fashion Nation-nya itu sendiri, fashion show-nya di Senayan City, dan besokannya langsung lockdown. Jadi kayak bukan struggling tapi lebih ke kayak alhamdulillah banget ternyata benang jarum bisa survive dan malah makin banyak yang kenal yang kayak gitu kan. Tapi kalau ditanya apakah sebenarnya kita itu memiliki valid atau kayak proper survei atau proper konsep atau ada sebuah deck atau guideline untuk kita memulai, jujur aja enggak. Kenapa? Karena aku ini benang jarum itu kan ada 4 orang gitu kan, ada Linda Anggrea, ada Alisa Hawadi, ada Kak Mita, ada aku gitu. Nah, dan kebetulan kami berempat itu adalah eksekutor banget gitu, bukan konseptor yang tertuang dalam textbook gitu. Jadi memang first thing first lebih ke kayak discussion. Oke, benang jarum itu mau dibawa ke arah mana? Oke, sister brandnya button scarf gitu. Sister brand button scarf artinya berarti segmennya yang ini. Oke, dan benang jarum kita set price harganya segini-gini, bahannya harus kualitas yang seperti ini, dan toko pertamanya harus di sini, fashion show pertamanya itu harus di Fashion Nation yang kayak gitu. Jadi memang lebih ke kayak let's do it lah. Ibaratnya kalau misalnya ada salah satu e-commerce slogannya mulai aja dulu itu. Jadi aku tuh sebenarnya kombinasi Mas Toton sama Mutia gitu ibarat. Jadi kayak oke, we have idea on our mind, tapi tetap aja kita harus langsung mulai aja dulu gitu. Tapi pertanyaannya apakah berubah along the way? Kalau dari aku sih sebenarnya tidak ada yang berubah karena itu adalah part of konsistensi. Kenapa? Karena sebenarnya agak sulit merubah sesuatu yang sudah di-build dari awal, which is misalnya contoh benang jarum itu target marketnya ini. Sekarang mau misalnya menjadi lebih turun atau lebih naik tuh juga susah gitu. Kalaupun misalnya mau merubah should be with other brand yang beda gitu. Kenapa? Karena switching customer itu tuh nggak segampang itu gitu. Jadi apalagi nurture customer juga sulit gitu. Jadi memang dari awal itu harus banget ajak kayak oke, mau bikin ini yakin gitu sih sebenarnya. Dan itu juga resulting dengan mau bikin apa nih marketing activity-nya yang itu tuh ya. Mas Gitu. Toton sebenarnya mau menimpali. Mau komen aja, nangkap customer aja susah, gimana mau switch ya? Benar, ketika udah ditangkap harus di-maintain dengan segala rupa agar tetap bertahan, begitu ya. Nah, tadi nih kalau kita melanjutkan, berarti kan memang semua kayaknya udah tahu kalau misalnya campaign-nya masing-masing itu berbeda. Kalau tadi kita sudah dengar dari benang jarum ataupun button scarf itu lebih campaign yang memang mencuri perhatian, yang menggelegar karena memang target marketnya disesuaikan. Lalu Dan Blank lebih yang humanis, lebih hangat, lebih sehari-hari. Lalu juga Toton mungkin sebagai desainer brand lebih eksklusif,
kreatif, lebih konseptual seperti itu ya. Nah tapi ada nggak sih mungkin ya seiring sudah 7 tahun sampai 11 tahun berkarya, strategi marketing yang paling berhasil dan efektif diterapkan di masing-masing brand apa nih? Boleh dong dibocorin ya untuk teman-teman semua. Boleh dari Mas Toton? Mungkin yang paling terasa di Toton sendiri adalah perubahan ketika kita pivoting our strategy dari B2B, dari international market, kemudian kita lebih berfokus ke local market. Itu ditandai dengan show tunggal tahunan kita pertama tahun ini, dan kita berusaha untuk mengantar semuanya ke situ lewat suatu serangkaian aktivasi lah di sosial media, di Instagram. Seperti kita membersihkan semua Instagram kita, kemudian kita mulai dengan baru, kemudian kita membuat serangkaian perbincangan dengan berbagai tokoh mengenai kebaya sebagai fokus utama dari koleksi Toton 2024 kemarin, dan interview atau perbincangan ini juga akan kita jabarkan versi panjangnya nanti. Jadi mungkin untuk Toton sendiri kita lebih memperkenalkan filosofi kita, lebih memperkenalkan the thought behind the design atau pemilihan-pemilihan apa yang kita pilih untuk menjadi bagian dari brand kita, itu semua kita pengen bisa komunikasikan dengan lebih jelas gitu lewat marketing kita. Oke, dan itu salah satunya terdeliver dari annual show tunggal kemarin ya Mas ya? Betul. Oke, kalau dari show tunggal kemarin yang Mas rasa efektivitasnya apa saja nih kepada brand? Yang dianggap oke ini memang kita berhasil dengan campaign tersebut apa saja? Alhamdulillah dengan show tunggal kemarin sebenarnya yang pertama-tama yang pengen kita wujudkan adalah establishment Toton sebagai brand sebagai tuan rumah di negara sendiri. Jadi kita brand Indonesia, kita merangkul inspirasi dan budaya Indonesia, dan kita pengen menjadi bagian dari isi lemari orang-orang Indonesia gitu. Kemudian yang paling berhasil sebenarnya alhamdulillah yang itu tercapai dalam artian animo dari customer-nya bertambah, customer baru juga banyak yang menjadi bagian dari Toton gitu. Kemudian yang tidak disangka sebenarnya imbas dari event itu sendiri, karena mungkin dengan bantuan sosial media, dengan foto, dengan orang memposting, dengan orang story gitu. Jadi pasar internasional sendiri juga melirik kembali gitu. Padahal selama pandemi kita sama sekali tidak mengadakan showroom di luar negeri gitu. Mereka yang kembali menghubungi kami dan kembali menghubungi dengan karena melihat show Toton 2024 itu gitu. Oke, karena kalau tadi sempat cerita-cerita di belakang, Mas Toton ini sebenarnya rutin show-nya itu di luar ya Mas ya, seperti di Paris showroom setahun 2 kali. Iya betul. Jadi sebelum pandemi kita memang rutin 2 kali setahun untuk showroom Spring Summer Fall Winter Collection dan bertemu buyer-buyer di Paris selama Paris Fashion Week. Berarti kemungkinan tahun depan kita akan saksikan lagi annual show berikutnya dari Toton. Insya Allah. Hopefully ya. Amin ya, kita Insya doakan Allah. bersama-sama, kita akan menantikan sekali karya-karya dari Mas Toton. Oke, dari Mutia bagaimana? Oke, kalau misalnya ditanya kan sebenarnya marketing, terus apa ukurannya gitu kan. Kadang apakah itu langsung convert ke sales, apakah itu nanti akhirnya untuk meningkatkan brand name gitu. Sebenarnya macam-macam gitu. Tapi kalau misalnya boleh share dari Then Blank sendiri, karena tadi awalnya juga mungkin aku berangkatnya dari produk, nggak tahu marketnya siapa gitu ya. Salah satu yang paling berpengaruh banget adalah ketika akhirnya berkolaborasi sama Isyana Sarasvati waktu itu. Jadi tahun 2021 kita co-designing satu koleksi gitu ya. Jadi soul-nya Isyana masuk, soul-nya Then Blank masuk. Dari situ akhirnya terus bergulir sampai sekarang 2023, dan itu adalah upaya yang dilakukan sebenarnya untuk kasih tahu bahwa hey, awalnya memang kita berangkat dari produk, tapi sekarang kita sudah juga akhirnya fokus untuk menggayat market-market yang A, B, C, D, E yang tadi aku mention di awal, dengan kolaborasi dengan satu nama besar lah yang bisa dibawa terus sampai sekarang. Dan nggak banyak sih, nggak sedikit sih yang akhirnya taunya oh ini brandnya Isyana ya gitu.
bukan gitu. Oh ternyata karena itu kolaborasinya begitu kawin gitu. Ketika waktu itu akhirnya kita bisa bikin koleksi yang dua soulnya tuh masuk ke dalam situ gitu. Jadi itu salah satu yang akhirnya ngaruh ketika kita launching. Oke, sales pasti berasa, tapi sampai sekarang masih ada tuh ininya ya, efeknya tuh masih berasa sampai sekarang. Berarti itu salah satu Gitu. campaign yang dibilang sangat berhasil diterapkan di Dan Blank itu ya, dengan Betul. berkolaborasi dengan sosok yang memang kawin dengan DNA Dan Blank itu sendiri. Betul. Oke, tapi aku juga penasaran nih kalau kita lihat beberapa campaign dari Dan Blank yang Yep. terakhir tuh aku suka banget campaign nenek dan kakek. Opa Oma ya? Opa Oma Iya. itu benar-benar menyentuh banget. Iya. Nah, boleh nggak sih diceritakan proses pencarian ide kreatifnya itu seperti apa sih? Jadi yang lucu juga kita tuh di Dan Blank kita selalu kalau misalnya kita melihat mungkin ada model, ada talent, ada muse yang mungkin gimana ya, memang sering dipakai akhirnya, sering muncul. Itu malah kita justru tidak memilih untuk kita cari yang lain deh. Mungkin yang jarang terlihat, yang berbeda gitu. Supaya nanti mungkin akhirnya bisa lebih yang tadi karena pendekatannya humanis, lebih menyentuh akhirnya. Dan salah satu value-nya Dan Blank kan adalah timeless ya. Jadi kita beli produk ini ya udah kita bisa timeless, bisa pakai nanti sampai beberapa tahun lagi. Salah satunya juga bisa diturunkan dengan kita pilih talentnya adalah Opa Oma ini gitu. Jadi pertama niatnya pengen beda, yang kedua sesuai value, ya udah ternyata alhamdulillahnya jadi gong gitu ketika launch produknya. Oke, satu Gitu. pertanyaan lagi mungkin ya untuk Mutia. Karena kan kalau untuk produk-produknya itu sebenarnya banyak kan produk-produk basic. Yang Iya, kita bisa betul. bilang itu lagi. Sulit nggak menemukan campaign yang harus baru lagi untuk menjual produk yang kurang lebih berputar terus gitu? Lucunya sih kita bikin semacam funnel kali ya. Kalau kita selalu ngeliatnya sih gini, kalau misalnya customer tahu Dan Blank mungkin bukan dari kemeja polosnya awalnya, tapi dari vest yang dipakai sama Oma Bagio yang waktu itu. Taunya dari situ, tapi ketika udah main ke website, main ke marketplaces yang ada Dan Blank, nggak apa-apa purchase-nya yang si kemeja basic ini gitu karena mungkin memang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Jadi akhirnya kita selalu kalau misalnya mau bikin campaign kita breakdown lagi deh tuh yang emang mau grab attention-nya si market, yang bikin yang as humanis as possible gitu ya, supaya ini beda nih Opa Oma. Waktu itu kita pernah bikin koleksi kerupuk, jadi emang dari kerupuk putih kita bikin pattern dari itu. Dan campaignnya ya udah kita sambil makan kerupuk dan segala macam gitu sampai nggak kelihatan itu kerupuk. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi tahu Dan Blank mungkin awalnya dari yang situ-situ, tapi ujung-ujungnya yang dibeli akhirnya yang tanda kutip yang itu-itu aja. Sebenarnya kemeja basic lagi yang mereka pakai harian. Itu sih kayak pentingnya akhirnya kayak kita tahu orang tahu brand kita dari mana, walaupun purchase yang mana nggak apa-apa, funnel aja. Gitu. Jadi gimana dulu nih caranya grab attention, Yes. baru ketika mereka masuk dia bisa melihat produk-produk lainnya. Yang gitu dibutuhkan ya. yang mana? Iya, Dibutuhkan yang mana. betul. Oke, menarik. Sekarang untuk bukanya gimana nih? Boleh di breakdown gimana sih isi kepalanya sampai bisa menghasilkan campaign-campaign yang spektakuler itu? Oke, jadi sebenarnya kalau bisa dilihat untuk tahun ini Button Scarf itu sendiri juga fokusnya adalah untuk goes global. Pada Januari tahun ini kita emang ada hashtagnya tuh Mbak, Button Scarf goes global itu. Dan sebenarnya itu adalah jadi hashtag untuk campaign tahun ini. Tapi untuk campaign tahun lalu itu tuh sebenarnya berbeda gitu kan. Nah kenapa sih sebenarnya mau hashtag itu gitu? Sebenarnya lebih ke gini sih, kita biasanya orang-orang pakai brand A, brand B, brand C. Sebenarnya yang dipakai itu tuh sebenarnya lokal brand di negaranya dia. Tapi ketika itu dia masuk sini, jadinya jadi international brand. It's the same thing with our brand, siapapun itu. Kalau misalnya punya toko, misalnya Mas Toton atau Dan Blank punya toko di Australia, disebut international brand juga anyway gitu. Jadi sebenarnya hashtag itu adalah doa. Awalnya lebih ke doa, lebih ke bagaimana menanamkan rasa optimisme tidak hanya ke karyawan tapi juga untuk yang membaca. Jadi doa gitu. Dan terus kenapa kok tiba-tiba muncul activation yang seperti itu? Honestly itu bisa dibilang dadakan dan it's a wild idea karena prosesnya itu hanya 1 bulan karena pada awalnya kita hanya New York Fashion Week anyway. Tapi ternyata di situ kita berpikir sih, kalau
bukan merendahkan atau apa tentang fashion week, tidak, tapi lebih ke kayak apa yang bisa kita kasih special thing lagi nih, kayak cherry on topnya, ceritanya kayak dessertnya apa nih untuk itu gitu. That's why kita oke lah kita bikin instalasi tas raksasa. Kenapa tas raksasa? Karena kita mau launching tas itu untuk anniversary kita. Kenapa bentuknya itu? Karena itu tas anniversary kita. Lebih ke arah sana sebenarnya. Dan terus kenapa Times Square kayak, ya karena everyone was to go to Times Square gitu kan. Jadi kayak itu memang sesuatu yang bisa dibilang dadakan, tapi alhamdulillahnya impactful banget. Kalau ditanya impactnya sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat di luar dugaan banget dan sangat-sangat bersyukur banget kita berhasil juga untuk ngelakuin itu, karena dengan segala keterbatasan yang ada ternyata alhamdulillah jadi tuh ada tuh tas di tengah situ gitu kan. Dan terus karena tas itu ternyata button scarf itu jadinya tidak dikenal dari market modest aja, justru kayak market di luar modest tuh jadi kayak oh ini, bahkan setelah dari situ lebih ke kayak gue tahu button scarf dari yang tas raksasa itu kan. Oh oke. Dan juga akan membuka banyak banget opportunity setelah itu, entah collab sama siapa, terus ada international market ataupun bisnis yang terbuka juga gitu. Jadi memang itu menjadi portofolio juga sih untuk company kita gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomongin campaign kan banyak banget sebenarnya, dari button scarf, dari benang jarum, dan semuanya hampir semua spektakuler. Kita nggak hanya ngomongin instalasi tas, kita juga pernah melihat taksi dengan monogram BS, kita pernah melihat bus, lalu juga ada biang lala segala macam. Mana yang paling menurut Kanya tuh tidak terlupakan, mulai dari segi proses pembuatannya sampai impactnya? Oke, sebenarnya ada dua. Pertama adalah waktu tahun lalu kita menjadi brand pertama yang ada di Ain Dubai. Ain Dubai itu adalah biang lala raksasa yang ada di Dubai gitu, which is something yang dari segi budget, dari segi persiapan, dari segi kesiapan timnya itu tuh belum, ibaratnya kayak belum sesettle sekarang lah gitu. Itu yang pertama. Tapi alhamdulillahnya karena dibarengi untuk anniversary button scarf juga, alhamdulillahnya berhasil diterima baik banget dengan orang-orang ngeliat gitu kan. Dan yang kedua sebenarnya New York. Kenapa begitu memorable? Kalau buat aku secara personal New York itu always my second home lah. Tapi city girl ya? Ya, tapi maksudnya di luar dari itu sebenarnya lebih ke kayak dengan waktu yang sangat singkat, hanya 3 minggu untuk persiapan, dan pada akhirnya bisa mewujudkan itu dan membuat semua orang kaget. Tidak hanya semua orang, aku pun sendiri kaget, kok bisa ya gitu. Jadi di situ aku lebih juga jadi kayak di luar dari kerja keras, sebenarnya ada satu hal lagi sih, waktu yang tepat dan emang Allah tuh ridho ya terjadi gitu sih Mbak. Takdir ya. Dan dengan usaha yang luar biasa. Benar. Betul. Nah mungkin nih sekarang di sini nih para pesertanya kebanyakan adalah para pelaku bisnis yang mungkin pengen taunya yang lebih teknikalnya, operasionalnya. Kita pengen dong minta bocorannya. Kalau untuk budget campaign sendiri, sebenarnya ada nilai pasti nggak sih untuk presentase budget yang dikeluarkan di setiap campaign? Misalnya apakah 10% dari revenue atau memang oke, kita bakar-bakaran aja, kita mau targetnya gede-gedean, bakar-bakaran, nggak usah convert ke sale juga nggak apa-apa, atau gimana? Dari Ibu dulu. Oke, kalau dari mungkin banyak yang penasaran ya, kok bisa sih bikin kayak gitu. Tapi intinya yang bisa aku bilang adalah semua budget yang dikeluarkan itu terkontrol dan semua itu masih make sense dan tidak ada bakar-bakaran. Intinya itu. Boleh nggak ada nilai persentasenya nggak? Misalnya memang harus ada hitungannya berapa persen dari revenue atau bagaimana? Persentasenya aku lupa sih berapa, tapi intinya itu kecil banget lah dibanding yang dipikirkan banyak orang gitu ibaratnya. Oke, baik. Tapi pasti terukur ya? Terukur, yang penting terukur, dan intinya semua itu ada measurable-nya, mau bikin apa, impact-nya apa, segini oke atau enggak oke, gitu-gitu aja sih. Oke, kalau dari Danbleng gimana? Aku selalu maunya sebenarnya 10%. Jadi 10% or under. Kalau di atas itu kita udah tahu bahwa oke, ini tidak akan convert ke sales, nggak apa-apa, tapi ini kayaknya investing deh buat jangka panjang. Kayak waktu sama Isyana Sarasvati kita bikin trunk show, oke, mungkin sebenarnya kalau kita bilang convert nggak ke sales, convert tapi nanti di kemudian hari. Jadi nggak akan langsung di bulan itu. Tapi kalau reguler aja ya, kita tanpa lagi ada kolaborasi, itu aku selalu pengen under 10%. Jadi kalau di atas itu udah tahu ini harus make sure bahwa ini investasi jangka panjang. Karena kalau enggak ya udah berarti jangan gitu.
posisinya sebenarnya Denblang itu karena sekarang masih bootstrapping juga dan kita ya udah muter dari awal sendiri memang. Belum ada any investors, belum ada loan gitu. Jadi memang itu harus salah satu matriks yang dijaga banget sampai sekarang. Harus terukur, tapi Gitu. untuk occasion tertentu boleh lebihkan. Betul. Oke, kalau Mas Toton bagaimana? Sebenarnya kalau untuk branding dan marketing budget itu, kalau dari Toton sendiri dari awal sudah terukur karena memang kita jelas gitu. Maksudnya kita nggak ada tiba-tiba surprise event atau tiba-tiba bikin apa karena memang yang kita keluarkan sendiri sudah sesuai dengan rencana setiap tahunnya. Misalkan ketika kita masih pergi showroom ke Paris setiap 6 bulan sekali itu sudah ada budgeting untuk showroom, untuk biaya segala macamnya, kemudian untuk pembuatan lookbook, untuk pembuatan campaign, untuk pembuatan segala macam marketing toolsnya itu sudah termasuk di situ. Yang berasa kemudian berbeda adalah ketika kita switch ke show tahunan karena memang itu biayanya cukup besar. Tapi satu hal yang sebenarnya patut dicatat adalah, apalagi untuk brand-brand baru ya, carilah kolaborator sebanyak mungkin. Baik itu event, baik itu apapun. Jadi ajak berkolaborasi, ajak untuk bekerja sama karena di situ kalian bisa cut budget yang cukup relevan, cukup signifikan. Misalkan kayak jujur kayak kita sendiri besar dari Jakarta Fashion Week. Kita tergabung di Jakarta Fashion Week, mungkin dari Jakarta Fashion Week menganggap kita sebagai salah satu brand yang cukup patut untuk disupport. Kemudian setiap show kita di Jakarta Fashion Week itu adalah support full dari Jakarta Fashion Week sampai saat ini gitu. Jadi itu amat sangat kita berterima kasih sekali. Kemudian juga mungkin kalau untuk brand-brand yang lebih design oriented atau lebih konseptual, kalian bisa mencoba untuk ikut kontes seperti yang kita kerjakan pada saat 2016 kita ikut International Woolmark Prize. Kalau kalian bisa menang mewakili Indonesia itu amat sangat bagus buat branding brand kalian juga gitu. Jadi apapun itu, baik itu ikut kesempatan-kesempatan yang membuka jalan baru atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, itu bisa dimanfaatkan untuk melengkapi dari creative marketingnya. Oke, jadi terus berkolaborasi dan terus mencari opportunity ya. Oke, seru sekali. Saya Tikasha mengucapkan terima kasih banyak kepada para panel speaker kita. Tepuk tangan yang paling meriah untuk para speakers kita. Mungkin nanti di depan masih bisa bertemu untuk ngobrol-ngobrol singkat. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada para peserta Mode Summit 2024 kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para speakers. Demikian akhir dari sesi ketiga Conference Impactful Creative Marketing Channel. Sangat inspiratif dan banyak sekali tips yang dapat langsung diaplikasikan. Terima kasih bagi para speakers dan moderator. Kami persilakan tetap berada di panggung untuk menerima kenang-kenangan dari Modest Talk yang akan diberikan oleh Tikasha. Mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama.